adalah merupakan amal hati, merupakan perbuatan hati. Nah, sedangkan zikir, sedangkan baca Quran, sedangkan sholawat dan amal-amal lain itu merupakan perbuatan jawarih, anggota-anggota tubuh. Sedangkan hati itu adalah pemimpin yang diikuti. Jadi apapun amal-amal yang dari hati itu lebih baik nilainya daripada amal yang berasal dari anggota-anggota zahir tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seseorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis riwayat Tabarani. Maksud daripada hadis yang demikian tadi, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maksudnya niatnya yang merupakan ibadah tersebut lebih baik daripada amalnya yang juga merupakan ibadah. Sebab hati adalah pemimpin yang ditaati dan niat adalah salah satu perbuatan hati. Jadi niat kita lebih afdal, lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena niat ini adalah merupakan amal hati, merupakan perbuatan hati. Nah, sedangkan zikir, sedangkan baca Quran, sedangkan sholawat dan amal-amal lain itu merupakan perbuatan jawarih, anggota-anggota tubuh. Sedangkan hati itu adalah pemimpin yang diikuti. Jadi apapun amal-amal yang dari hati itu lebih baik nilainya daripada amal yang berasal dari anggota-anggota zahir tubuh. Paling mulia di tubuh manusia adalah hati. Paling mulia di tubuh kita adalah hati. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh hati, kalau itu mulia, lebih mulia daripada pekerjaan-pekerjaan anggota zahir. Dan andai kata keburukan hati itu lebih jahat daripada keburukan yang dilakukan oleh anggota zahir. Jadi sama aja bandingannya. Kalau istilah kebaikan hati yang paling baik. Kejahatan pun kejahatan hati lebih buruk daripada kejahatan anggota tubuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman mengenai manusia di hari akhirat kaina. Firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada sesuatu yang berguna, harta, anak buah, kada akan berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat daripada hal-hal yang kada baik. Nah, jadi artinya apa? Yang paling dipandang oleh Allah di hari kiamat itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Perbuatan hati lebih baik daripada perbuatan anggota zahir. Maksudnya niatnya yang merupakan ibadah tersebut lebih baik dari amalnya yang juga merupakan ibadah. Sebab hati adalah pemimpin yang ditaati dan niat adalah salah satu perbuatan hati. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu." Sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia
terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka menjadi baiklah seluruh jasad, seluruh hati. Lanjutnya Nabi kita bersabda, ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu bahwa yang dimaksud dengan segumpal darah tadi adalah al-qalbu, hati. Kalau hatinya baik, otomatis seluruh tubuh ikut baik. Kalau hatinya sudah kada baik, otomatis seluruh tubuh kada baik. Orang nang hatinya baik, walaupun anggota tubuhnya sekilas kada baik, padahal itu di sisi Allah baik. Kenapa? Karena berasal dari hati yang baik. Membunuh orang itu sesuatu kejahatan yang sangat besar dosanya. Tapi kalau kita membunuh itu dengan hati yang baik, maka pembunuhan itu kada dikatakan satu kejahatan yang besar. Umpamanya orang hendak menganiaya kita. Di sini hati kita ada dua pilihan. Satu, mempertahankan diri. Artinya mempertahankan diri. Yang kedua, membalas serangan musuh, serangan lawan. Nah, bila hati kita baik, hati kita cuma mempertahankan diri jangan sampai dibunuh orang. Lalu lading kita ini, pisau kita ini mengenai tubuh orang itu, lalu orang itu mati, itu kada dikarenakan pembunuhan. Kenapa? Karena kita dari hati yang hanya mempertahankan diri. Tapi kalau sudah kita punya hati hendak melukai juga lawan inya, hendak melukai juga lawan ini, mati lawannya karena pisau kita, itu disebut pembunuhan, termasuk dosa yang sangat besar. Jadi dari hati yang baik itu kada ada keluar sesuatu perbuatan melainkan baik. Ini hadis Nabi, inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad. Sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka menjadi baiklah seluruh jasad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh para ulama dijelaskan bahwa manusia itu lahir. Nah, manusia itu dilahirkan sudah membawa hati, membawa ruh, membawa nafsu. Namun belum membawa akal. Akal ini terlambat diberikan Allah kepada manusia yang lahir. Nah, maka itu manusia ini dituntut untuk melatih dirinya, untuk membersihkan hatinya. Kenapa? Karena mulai kekanakan hatinya sudah terbiasa mentaati nafsu. Mulai lahir sudah membawa nafsu, hendak makan, hendak itu, hendak ini. Akal belum diberikan Allah. Otomatis di situ hatinya si kanak-kanak ini dikuasai oleh nafsu. Nah, begitu kanak-kanak ini berangsur tua, berumur, hanya diberikan oleh Allah akal. Nah, sehingga akal ini masuk ke dalam tubuh kita, hati sudah seberapa tahun taat kepada nafsu. Nah, dituntut kita untuk riyadhatun nafsi, dituntut untuk tathhirul qalbi. Jadi akal inilah nantinya yang akan berfungsi untuk menjadikan hati itu baik. Ada manusia secara umum yang lahir langsung berakal, kecuali orang-orang tertentu. Nah, jadi 7 tahun kita hidup masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hati kita penuh dengan kehendak-kehendak nafsu.
Nah, untuk supaya hati ini terus menerus jangan sampai demikian, Allah berikan akal. Akal inilah yang selalu memberikan nasihat kepada hati kita agar menjadi baik. Idza saluhat saluhal jasad. Allah juga mewahyukan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya kurbanan. Kurbanan itu tidak akan sekali-kali mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka itu bila berkurban darah-darah unta, kambing itu mereka sapuakan ke Ka'bah. Nah, dicelumuri Ka'bah lawan darah-darah sembelihan itu. Mereka menganggap bahwa dengan demikian sampai kepada Allah. Lalu Allah menurunkan ayat, menjadi Tuhan, darah dagingnya itu kada akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Nang sampai kepada Allah ketakwaan kita, bukan darahnya, bukan kambingnya, kurbanan itu. Sebab takwa adalah amalan dan sifat hati. Takwa ini artinya ta'zimur Rabb. Takwa ini membesarkan Tuhan. Itu pengertian takwa. Takwa membesarkan Tuhan. Dari membesarkan Tuhan itu timbul satu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Lalu kita menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takwa itu adalah sifat hati. Takwa andaknya di dalam hati, membesarkan Tuhan. Dari situ timbul menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, jadi kalau kita berkurban, contohnya dalam ayat tadi, kita berkurban itu karena ta'zimur Rabb, karena membesarkan Allah, membesarkan Tuhan, itu yang sampai kepada Allah. Bukan darah yang dicelumuri Baitullah itu, bukan daging yang dibagi-bagikan kepada manusia itu ada. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya itu, ta'zimur Rabb, membesarkan Tuhannya itu. Sedangkan niat adalah kecenderungan dan keinginan hati untuk melakukan kebaikan. Jika seseorang memperturutkan keinginan hatinya untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan melekat kuat dalam dirinya. Dalam hati ada niat, ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Kemudian ditaati oleh anggota tubuh. Nah, maka gawian anggota tubuh itu akan memperkuat hati yang berkeinginan taat berbuat kebaikan tadi. Bila hati kita berhendak berbuat kebaikan, tapi ditunda, nah ini akan memperlemah niat, memperlemah kehendak kebaikan itu. Tujuan utama amalan jasmani, sembahyang, sedekah, membaca Quran, tidak lain adalah untuk memperkuat keinginan hati melakukan kebaikan. Tujuannya itu. Sehingga ia dapat bersih dari berbagai keinginan duniawi dan memusatkan perhatiannya untuk berzikir dan mengenal Allah. Amal tanpa niat yang baik sama sekali tidak akan bermanfaat. Baik amal itu ibadah atau amal itu yang mubah, yang boleh. Kita makan kada disertai niat apa-apa. Nah, kada ada manfaatnya. Kada ada manfaatnya yang sampai ke akhirat maksudnya. Apalagi ibadah sembahyang tanpa niat yang baik kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bermanfaat.
Bahkan jika niatnya buruk, nah, walaupun itu ibadah, walaupun itu perbuatan mubah, tapi karena niatnya itu buruk, amal tersebut akan membahayakan pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanah." Barang siapa berniat melakukan sebuah kebaikan tetapi ia tidak mampu mengamalkannya, maka Allah akan mencatatkannya sebagai sebuah kebaikan. Banyak sedikitnya niat adalah tergantung pada kesungguhan seseorang dalam mencari kebaikan, keluasan ilmunya, dan usahanya untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Niat yang baik itu kita dapati, kita peroleh melalui pengetahuan. Kalau kita kada punya pengetahuan, kita kada kau memperbanyak niat. Jadi kita mesti tahu keutamaan satu pekerjaan. Atau contoh umpamanya kita memberi makan orang. Biasa kita memberi makan orang, berniatkah, kada tahu, pokoknya memberi makan orang nggak bisa. Padahal andai kata kita punya ilmu nang luas, kita memberi makan orang tuh kenapa sebabnya? Terdorong hati untuk memberi makan orang tuh kenapa? Tentu dari ilmu yang ada, maka mendengar hadis-hadis Nabi. Ujar Nabi, man at'amahullah, orang yang memberi makan dalam dunia karena di padang mahsyar diberi makan oleh Allah. Wa man saqa, siapa yang meminumi manusia dalam dunia, saqahullah, Allah minumi dia di padang mahsyar. Wa man kasa, siapa yang memberi pakaian kepada manusia dalam dunia, kasahullah, Allah beri pakaian dia di padang mahsyar. Ini pengetahuan. Nah, sesudah kita mengetahui itu, timbul keinginan. Oh, berarti baik memberi makan orang nih. Ini kalau kita memberi makan orang, karena kita di akhirat dapat pakaian. Nah, lalu terbuka, terdorong hati untuk memberi makan orang. Mbah itu lagi pulang ada hadis umpamanya, kalau kita memberi makan orang, memberi minum orang, atau memberi pakaian orang, lalu orang gunakan tenaga yang dihasilkan oleh makan, minum, atau pakaian yang diberikan itu digunakan orang untuk taat kepada Allah, kita dapat juga pahalanya. Nah, tahu pulang itu kita bertambah pulang niat. Nah, jadi memberi makan orang ini satu niat, mudahan di padang mahsyar diberi makanan oleh Allah. Memberi makan orang mudah-mudahan dengan niat bahwa tenaga yang dibawa orang beribadah itu sampai kepadaku pahalanya. Jadi dorongan-dorongan untuk itu semakin banyak. Jadi mesti berdasarkan ilmu pengetahuan. Banyak sedikitnya niat adalah tergantung pada kesungguhan seseorang di dalam mencari kebaikan, keluasan ilmunya, dan usahanya untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Semakin banyak niat baik yang ditetapkan, maka sebuah amal akan menghasilkan pahala yang banyak dan berlipat ganda. Kayak kita contoh-contoh biasa bersedekah. Sedekah Rp1.000 dengan niat mudah-mudahan pahalanya disampaikan Allah kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan disampaikan Allah pahalanya kepada guru-guruku. Berapa pahalanya? Pahala berbakti kepada orang tua dapat, pahala berbakti kepada guru-guru dapat. Padahal sedekahnya cuma Rp1.000. Karena ia tahu, sehingga bisa membuahkan niat-niat yang banyak. Membaca Quran,
Kenapa hendak membaca Quran hati kita? Kenapa terdorong hati hendak membaca Quran? Satu, membaca Quran ini tujuannya adalah membaca kalam Allah. Yang kedua, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Yang ketiga, mengetahui hukum-hukum Allah. Yang keempat, melihat langsung mukjizat Rasulullah. Macam-macam niatnya, sehingga dengan satu membaca Al-Quran, berapa pahala nang diraupnya, berapa pahala nang didapatnya. Salawat, membaca salawat. Kenapa kita membaca salawat? Satu, karena perintah Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada Rasulullah. Yang ketiga, menyenangkan Rasulullah. Yang keempat, mengharapkan syafaat Rasulullah. Yang kelima, supaya di akhir kita dekat kedudukan dengan Rasulullah. Baca salawat sekali, berapa buting dapat pahala yang diraupnya. Jadi niat itu banyak didapat melalui pengetahuan. Kada luas pengetahuan, kada kawa membanyaki niat. Kada kawa membanyaki niat. Maka sebuah amal akan menghasilkan pahala yang banyak dan berlipat ganda dengan banyaknya niat yang baik tadi. Masjid. Satu, duduk di masjid. Aku duduk di masjid nih. Kenapa tujuannya? Satu, untuk ziarah kepada Allah. Ada hadis mengatakan man qa'ada fil masjid faqad zarallah. Orang yang duduk di masjid itu berarti dia tamunya Allah. Wa haqqun 'alal mazur ikramu zairih, pasti Allah memuliakan tamunya. Jadi aku duduk di masjid ini pertama ziarah kepada Allah. Yang kedua, aku duduk di masjid ini apa? Intizarus salat, menunggu sembahyang. Kita duduk di masjid itu menunggu sembahyang berapa jam aja, itu hukumnya sama lawan sembahyang. Asal jangan batal wudu. Misalnya sembahyang zuhur pukul 10 sudah di masjid, duduk di masjid pukul 10. Berapa jam kita menunggu zuhur, itu hukumnya sembahyang terus kita. Yang ketiga, di masjid ini i'tikaf. I'tikaf itu apa artinya? Menahan diri daripada berkata-kata nang kada baik, melihat nang kada baik, mendengar nang kada baik. I'tikaf. Jadi sekali duduk di masjid, berapa niat nang inya temukan, seberapa itu pahala yang didapatkan. Sah tidaknya sebuah amal dan berlipatnya pahala amal tergantung pada niat. Dengan ikhlas, amal menjadi sah, diterima oleh Allah. Dengan niat-niat yang baik, pahala amal jadi berlipat ganda. Akan tetapi niat tidak dapat merubah sebuah maksiat menjadi taat. Ada kawan. Niat tidak dapat merubah sebuah maksiat menjadi taat. Sebagai contoh adalah seseorang yang menggibah orang lain dengan niat untuk menyenangkan hati pendengarnya. Ada kawan kita niati itu. Ini kawan kita menggibahi orang. Kawan kita menyembati orang. Kita tukang dengarkan. Hendak ini kutagur karena kasihaninya. Jadi niatku menyenangkan hatinya, membangati dosanya, menambahi dosanya. Kita memasukkan kegembiraan, menggembirakan orang itu dianjurkan, tapi dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Ini adalah sebuah maksiat, dan niat untuk menyenangkan orang lain tersebut sama sekali tidak bermanfaat. Ada manfaatnya. Mengambil harta-harta yang haram dengan tujuan hendak memberi makan orang adalah manfaatnya, ada gunanya, bahkan mengenali dosanya. Dosanya apa? Dosa mengambil yang haram, dosa khianat kepada kaum muslimin karena memasukkan yang haram ke dalam perut mereka. 2 kali dosanya. Jadi kadang-kadang kita mengambil barang haram untuk memberi makan orang muslimin, tuh kadang-kadang.
Adapun hal-hal yang mubah yang dibolehkan menjadi amalan yang baik jika niatnya benar. Dalam sebuah hadis disebutkan, man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu atyabu min rihil misik. Barang siapa memakai minyak wangi semata-mata untuk Allah, maka nanti di hari kiamat ia akan datang dengan bau yang lebih harum daripada bau kasturi, bau misik. Ini memakai minyak harum ini karena Allah atau karena hal-hal yang disenangi oleh Allah. Hadis riwayat Abdul Walid As-Saffar. Contoh niat baik dalam memakai minyak wangi, contoh di hari Jumat, adalah untuk mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita kalau hendak ke masjid lalu memakai minyak wangi. Nah, jadi kita berminyak wangi hendak ke masjid ini adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, memuliakan masjid dengan wewangian. Masjid supaya harum. Yang ketiga, menghormati penghuni masjid. Menghormati penghuni masjid. Yang keempat, menghibur orang-orang yang duduk di dekatnya. Orang nampak kita mencium bau harum. Atau yang ia liwati dalam perjalanan. Menghilangkan bau-bau tak sedap yang mengganggu orang lain. Kada berminyak harum kena awak timbul bau kada nyaman, kasihan nang di sebelah. Lima macam sudah niat berminyak harum. Yang keenam, dan untuk menutup kesempatan bagi orang lain untuk menggibahnya karena tubuhnya memiliki bau yang tidak sedap. Aku kena kada berminyak harum, awakku timbul bau kada nyaman, disambat orang, "Wah, itu awak kada mandi saku." Kada berminyak harum saku, timbul kena gibah. Jadi menutup supaya orang jangan sampai menggibah satu ibadah. Kalau sudah kita berminyak harum juga, digibah orang juga, tuh kada salah lagi ngarannya. Di samping itu, memakai minyak wangi dapat pula diniatkan untuk memperkuat daya fikir, sehingga kecerdasan beragamanya semakin kuat. Sebab kekuatan berpikir terletak di tengah otak yang merupakan ungkapan hati. Di dalam kekuatan berpikir terletak daya khayal dan daya hafal, dan di luarnya terdapat daya zikir, daya ingat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Man taba rihuhu zada aqluhu." Barang siapa yang bau tubuhnya harum, niscaya daya pikirnya bertambah kuat. Nah, jadi artinya berminyak harum itu tujuan menambah akal. Nah, jadi anam buting niat sekali berminyak harum. Kalau macam ini caranya, di akhirat karena kita lebih harum lagi daripada misik, daripada kasturi. Berbagai niat baik di atas hanya dapat diperoleh oleh mereka yang hatinya lebih dikuasai oleh perdagangan akhirat daripada dunia, dan telah menjadikan akhirat sebagai perhatian pokoknya. Artinya apa? Niat-niat nang baik itu bisa didapat bagi orang-orang yang mencintai akhirat. Kalau orang itu masih mencintai dunia, maka dia kada akan bisa mendapatkan niat-niat nang baik itu. Kenapa? Karena pasti tujuannya adalah dunia. Berminyak harum supaya aku dipadahkan orang bisa merawat tubuh. Minyak harum supaya aku dipadahkan orang, aku orang yang ada berduit untuk nukar minyak harum. Itu semua niat-niat bagi orang yang hubud dunia.
Niat-niat akhirat tadi hanya bisa bagi orang yang mencintai akhirat. Sedangkan seseorang yang hatinya lebih memperhatikan urusan duniawi, maka niat-niat baik seperti tersebut di atas tidak akan muncul dalam dirinya. Ada muncul dalam dirinya. Jika dia mengaku memiliki niat-niat baik tersebut, maka itu hanya bisikan hati, bukan niat. Sebab niat yang baik menurut syariat adalah durungan agama yang murni. Seseorang yang miskin niat hendaknya berusaha untuk memperhatikan seluruh amal dan niatnya, serta mengawasi diri, memantau hatinya, sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam bait syairnya, warakib wakhsha'i, serta mawas diri dan khusyuklah. Saat melaksanakan satu perintah atau meninggalkan sebuah larangan, hendaknya dia tetapkan niat yang baik. Sebab meninggalkan larangan juga sebuah amal. Ada pakaian, satu contoh. Umpamanya bini-bini diatur oleh agama pakaian yang boleh macam ini, yang kada boleh macam ini. Ada pakaian nang kada boleh. Kada hendak pakaian ini kada boleh. Kalau niatnya demikian sudah berpahala. Kada hendak pakaian ini haram, dilarang oleh Allah. Nah, kalau itu sebabnya yang meninggalkan pakaian, sudah dicatat sebagai pahala. Namun masih ada jalan supaya pahala itu berganda-ganda. Kada hendak memakai ini, pertama haram. Yang kedua, kalau aku memakai ini Rasulullah sakit hati. Yang ketiga, kalau aku memakai ini mengundang bala bencana datang. Yang ketiga, kalau aku memakai ini malaikat-malaikat yang hafazah ini kada katuju lawan aku. Kalau aku memakai ini orang tuaku dalam kubur sakit hati. Jadi ku tinggalkan pakaian yang haram ini. Nah, dengan demikian jadi berlipat ganda pahalanya karena meninggalkan sesuatu yang diharamkan tadi. Menurut beberapa hadis Rasulullah mengatakan, apapun yang kita gawe dalam dunia ini, baik nang jahat atau nang baik, itu disampaikan kepada Rasulullah. Disampaikan kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat di dalam kubur. Itu ada hadis yang mengatakan demikian. Begitu kita berbuat maksiat, malaikat datang menyampaikan kepada orang tua kita, anak ikam tadi berbuat maksiat, sedih dalam kubur orang tua. Kita berbuat baik, datang juga malaikat, anak ikam tadi mengaji sembahyang berjamaah, senang dalam kubur hatinya. Jadi kalau kita berbuat baik, salah satu niatnya menyenangkan hati kedua orang tua, menambahi pahala satu ibadah. Sesungguhnya ajakan-ajakan nafsu amat tersembunyi. Oleh karena itu janganlah dia tertipu dengan berbagai kebaikan yang telah dikenal secara umum. Kita menyumbangkan harta. Ini perlu waspada, hati-hati, karena di sini sangat sulit membedakan antara niat yang baik dengan bujukan hawa nafsu. Karena itu ibadah yang dikenal secara umum. Hendaknya dia berusaha mencari berbagai rahasia dan cahaya. Sufyan Tsauri disebutkan, beliau makan. Datang orang tamu-tamu sidin menawari aja kadang makannya itu, makan surangannya sidin habis. Lalu jar tamu tadi, wahai syekh, karena bagian tuh kadang menawari kami makanan, pian makan surangan aja. Ujar sidin saat itu hatiku pada terbuka nawari ikam.
Aku indah jadi orang munafik berbahasa basi. Ayo makanan yo. Padahal hati kada katuju. Jadi biasanya kalau kita menawari orang makan, tapi hati kita berharap mudahannya jangan hakun, itu berdosa. Berdosa. Kalau inyam hakun makan 2 kali dosanya. Nah, kita nawari orang makan, mudahan jangan hakun. Hakunnya makan dapat 2 dosanya. Pertama dosa munafik, 2 memasukkan yang kada baik dalam perut orang. Yang kada baik. Hendaknya dia berusaha mencari berbagai rahasia dan cahaya. Sehingga tidak tertipu dan mengerti bahwa niat bukanlah sekedar kata-kata. Aku berniat melakukan ini karena Allah. Bukan kata-kata itu maksud niat, bukan cerita hati yang diucapkan lisan, hati atau pemikiran. Sesungguhnya niat adalah dorongan kuat untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Ini maksudnya niat ini. Anak ke pasar, umpamanya saja aku ke pasar untuk mencari rezeki yang halal, memberi makannya anak buah. Bukan itu niat. Itu artinya bisikan hati. Bisikan hati. Anak turun ke toko, saja aku turun ke toko untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi anak bini. Itu lain niat ngarannya. Itu hadisun nafsi. Nah, ngaran niatnya ada dorongan, motivasi. Kenapa hendak ke pasar? Kenapa maka hendak buka toko? Nah, itu ngaran niat. Contohnya, aku hari esok hendak bersedekah, memberi si anu sekian, si anu sekian. Jadi hari ini aku ke pasar mencari duit untuk itu. Nah, itu niat ngaran niat. Mesti kada sahaja aku anak turun ada baba lagi. Umpamanya minggu kaina anakku nukar kitab. Jadi hari ini aku ke pasar bercari mengumpulkan duit untuk nukar kitab. Nah, itu motivasi bercari untuk kitab. Itu ngaran niat, ngarannya dorongan. Mulai hari ini aku bercari, aku berusaha keuntungan yang aku kumpulkan sagan naik haji. Nah, jadi mulai hari itu yang berusaha sudah ada keuntungannya sisihkan untuk naik haji. Jadi tiap harinya berusaha menjadi ibadah. Jadi dorongannya itu untuk naik haji berusaha nih. Nah, itu adalah ibadah. Jadi bukan pengertian niat tuh sahajaku tuh ada. Macam kita makan sahur. Makan sahur itu berpahala. Kenapa? Karena kita mati makan sahur itu esok bakal puasa. Besok aku puasa nih, harus makan dulu harus supaya kuat. Nah, itu berpahala. Kalau saya diucapkan sahaja aku makan supaya esok kuat puasa, kada usaha itu. Dorongan hati untuk makan itu sudah iya. Yang zuhur hati nih, mau goreng dulu nah. Soalnya malam ini hendak beramal. Jadi imbazu harus goreng. Nah, goreng ini dorongan hati goreng kenapa? Menyiapkan diri untuk beribadah malam. Itu niat sudah ngarannya. Itu berpahala gorengnya. Jadi bukan kata-kata, bukan hadisun nafsi, bukan hati bebandir kada. Maksud niat di sini adalah nang mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu apa? Sesungguhnya niat adalah dorongan kuat untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dan tujuan tersebut dicari karena beberapa alasan. Tujuan meniatkan segala sesuatu untuk kepentingan akhirat tidak lain adalah agar keimanan seseorang terhadap syariat dan pahala atas amal yang dia kerjakan semakin kuat. Jangan sampai dia berlaku seperti seorang yang kekenyangan dan berkata, aku berniat untuk makan. Kalimat ini berulang kali dia ucapkan dengan hati dan lisannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu
dengan niat kita. Samuaan gawian nang kita gawi ini boleh dikatakan 99% ada motivasinya, ada dorongannya, ada efeknya. Kenapa kita ke situ? Dorongannya kenapa hendak ke sana? Pasti ada. Jangan sampai dia berlaku seperti seseorang yang kekenyangan dan berkata, aku berniat untuk makan. Kalimat ini berulang kali dia ucapkan dengan hati dan lisan. Sebagian kaum salihin menunda suatu ketaatan karena belum memiliki niat yang baik. Daud At-Tai, seorang aulia Allah, didatangi oleh tamu-tamu ziarah. Datang tamu tadi, apa kabar? Jar tamu, kami datang kemari hendak minta doa lawan pian. Biasidin saat ini aku kada kawan doa akan igam. Kenapa? Aku belum punya niat yang baik. Aku belum punya niat yang baik. Kaum salihin menunda suatu ketaatan karena belum memiliki niat yang baik. Mereka berkata, jika Allah telah memberi kami niat yang baik, kami akan melakukannya. Taus rahimahullah tidak berbicara kecuali dengan niat yang baik. Suatu hari seseorang datang menemuinya dan berkata, doakanlah aku nanti jika sudah kuperoleh niat baik. Jawabnya. Dan samuaan yang kita gawi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Itu pasti ditanya. Sampai-sampai kita ditanya tentang calak mata. Untuk apa bercalak mata? Untuk apa makai itu? Untuk apa makai ini? Jadi samuaan yang kita gawi itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita apa? Kalau niat kita baik, kita tidak akan malu di hadapan Allah untuk menjelaskan niat itu. Pada dasarnya niat tidak dapat diusahakan. Kenapa? Karena niat ini berasal dari keimanan, pengetahuan yang luas. Sebab dia adalah karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang memiliki hati suci. Ilmu luas dan perhatian kepada akhirat. Bukan kepada orang-orang seperti kita. Dalam hal-hal yang wajib saja kita sulit menetapkan niat baik. Artinya dalam hal-hal yang wajib saja kita sulit menetapkan niat yang baik. Apalagi dalam hal yang mubah, dalam hal yang sunat. Seperti buruh yang jahat. Artinya kita ini kebiasaan beribadah menggawe nang wajib aja seperti buruh nang jahat. Nang beramal karena takutan masuk neraka. Nang beramal karena kepingin untuk surga. Andai saja kita dapat bersikap seperti seorang buruh yang jahat itu merupakan suatu yang baik. Makanya kawan tuh kita beribadah yang macam buruh aja, beribadah mengharapkan pahala, meninggalkan yang haram, takutan neraka. Jangan kalau kayak itu aja sudah baik. Sebab seseorang yang menginginkan surga dan takut kepada neraka telah menjawab seruan iman kepada balasan akhirat. Itu sudah baik. Seseorang yang memiliki sifat demikian telah memperoleh kebaikan yang baik. Meskipun kedudukannya di bawah orang yang beramal hanya karena ingin mengagungkan dan memuliakan perintah Allah. Kalau kita beribadah, kenapa kita gawe ini? Untuk mengagungkan Allah. Kenapa kita meninggalkan yang haram? Karena mengagungkan Allah. Itu luar biasa lagi.
Andai kata kita bisa nang kayak tadi berbuat baik supaya ke surga, meninggalkan yang haram, takutan neraka, itu aja sudah baik. Itu sama ibadah seorang buruh. Buruh itu beribadah apa tujuannya? Supaya dapat duit. Buruh begawi lawan perusahaan supaya apa? Supaya dapat duit. Nah kalau kita beribadah kepada Allah supaya dapat surga, sama lawan buruh, itu sudah baik. Meskipun kedudukannya di bawah orang yang beramal hanya karena ingin mengagungkan dan memuliakan perintah Allah, mereka adalah orang-orang yang berakal, yang beribadah mengagungkan Allah, itu orang-orang yang berakal. Sedangkan sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang yang bodoh. Siapa yang bodoh? Yaitu yang beramal karena mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Itu kebanyakan penghuni surga itu orang-orang yang beribadah mengharapkan surga, yang takut karena neraka. Namun orang-orang yang mentakzimkan Allah itu sedikit manusianya yang bisa macam itu. Andai saja kita termasuk dalam kelompok orang-orang bodoh tersebut, sudah untung, sudah bagus artinya. Yang dikhawatirkan ini apa? Jangan sampai kita beribadah kepada Allah niatnya buruk. Manggawi nang mubah niatnya buruk. Manggawi nang haram kalau niatnya buruk menambahi gandaan dosanya. Nah, beribadah niatnya buruk jadi kada berpahala, bahkan jadi berdosa. Perlakuan nang mubah niatnya buruk jadi dosa, jadi bahaya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh pengarang. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu mempunyai niat nang buruk, walaupun kita hanya bisa menjadi orang yang bodoh, yaitu orang yang beribadah mengharapkan surga atau takut daripada neraka. Kenapa bersedekah? Supaya ke surga. Artinya dorongan hati bersedekah itu untuk dapat surga. Karena dia mendengar hadis orang bersedekah itu adalah ahli surga, kepinginnya supaya ke surga bersedekah. Nah ini orang bodoh, itu pun sudah baik artinya. Itu sudah baik. Kenapa kada hakun riba? Karena jadinya ada mengatakan riba itu masuk neraka. Aku udah wani masuk neraka, tidak kok kada hakun riba. Nah ini sudah sepaling rendah niat. Itu pun sudah baik dibanding dengan niat-niat yang buruk tadi. Nah, selanjutnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk mengawasi diri dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu sayyidina an-nazim wa raqib wakhsha'i amarana bil muraqabati lillahi wal khusyu'i li haibatihi wal muraqabatu hiya mura'atur raqib wal ishtighalu bihi. وهو الله سبحانه وتعالى قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى فالمراقب يراقب مراقبة الله له ويراقب أحوال نفسه قال الله تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا والمراقبة وصف إلهي للعبد منه نصيب فمراقبته تعالى حفظه ومراقبة العبد له مراقبة حياء وأدب وخدمة ومراقبة آثاره بخلقه أفعال ظاهرة من فاعل معلوم الوجود ليس كمثله شيء يرى أثره ويسمع خبره لا يجهل وجوده ولا يعلم ذاته إلى آخر. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Habibul Allamah Ahmad bin Zain rahimahullah. Selanjutnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menganjurkan kita untuk mengawasi diri dan khusyuk kepada Allah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, waraqib wakhsha'i, serta awasilah diri dan khusyuklah. Mengawasi diri
dalam bahasa Arab disebut muraqabah, adalah sebuah usaha untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Nah, itu muraqabah. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikan gerak-gerik kita. Allah mewahyukan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Surah Al-Alaq. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Seseorang yang mengawasi diri akan memperhatikan bagaimana penilaian Allah terhadap dirinya. Dan setiap saat dia akan memperhatikan tindak tanduknya. Allah Ta'ala mewahyukan, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Jadi di dalam agama kita, muraqabah ini disebut dengan maqam al-ihsan. Ada Islam, ada iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, muraqabah ini letaknya di bab ihsan. Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya, ujar Sayyidina Umar, waktu kami dudukan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada terlihat bekas perjalanan jauh padanya. Namun kami tidak kenal laki-laki itu. Nah, datang laki-laki tadi duduk menghadapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Hai Muhammad, kabarkan kepadaku daripada Islam. Artinya Islam itu macam apa? Faqala, Nabi kita menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ujar Nabi, Islam itu bahwa engkau meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, naik haji jika mampu. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Jadi ujar Sayyidina Umar, kami bingung. Inya nang betakun, inya nang membujurakan laki-laki ini. Laki-laki tadi berkata lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku hai Muhammad tentang iman. Pengertian iman itu macam apa? Qala, Nabi kita menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Ujar Nabi, iman itu adalah engkau beriman, percaya dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, percaya hari kiamat, percaya dengan kadar baik dan buruk itu dari Allah. Laki-laki tadi berkata, sadaqta, engkau benar hai Muhammad. Sayyidina Umar bingung lagi, kami betakun tapi membenarkan.
Qala berkata laki-laki tadi pulang, ya Muhammad fa akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, ujar Nabi kita, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ihsan itu, ujar Nabi kita, bahwa engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Artinya engkau beribadah kepada Allah itu musyahadah kepada Allah. Engkau beribadah itu menyaksikan Allah, musyahadah. Nah, kalau engkau tidak bisa demikian beribadah itu menyaksikan Allah, maka beribadahlah engkau merasa bahwa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau engkau kada mampu musyahadah menyaksikan Allah, maka rasakan olehmu bahwa Allah menyaksikan kamu. Nah, ini ihsan. Ia muraqabah. Jadi muraqabah ini adalah dekat hubungannya dengan musyahadah. Kalau kita kada bisa musyahadah, kalau kita kada bisa menyaksikan Allah dengan mata hati kita, maka rasakanlah bahwa Allah yang selalu menyaksikan kita. Allah selalu mengintai kita. Allah selalu memelihara, mengawasi kita. Raqib. Dalam hadis yang panjang tersebut, laki-laki tadi bulik hilang, kada tahu kemana buliknya. Lalu ujar Nabi kita, hadza Jibril yu'allimukum amra dinikum. Laki-laki yang tadi adalah Jibril sebenarnya. Dia mengajarkan kepada kalian tentang agama, tentang perkara agama yang kalian perlukan. Jadi 3 perkara ini, Islam, iman, ihsan, kada terpisah kalau hendak selamat dunia dan akhirat. Orang yang hanya Islam itu selamat dalam dunia, di akhirat kada selamat. Orang yang hanya Islam, dia mengucap kalimat syahadat, dia sembahyang, dia puasa, dia bayar zakat, dia naik haji, Islam, tapi dia kada iman. Nah, ini dalam dunia dia selamat, tapi di akhirat dia masuk neraka. Orang yang hanya ada iman ada tapi tidak Islam, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada semua yang diajarkan Rasulullah, dia percaya kepada hari akhir, dia percaya kepada qada dan qadar, dia percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, tapi dia tidak Islam. Sembahyang kada, puasa kada, zakat kada, naik haji kada, mengucap 2 kalimat syahadat kada. Nah, ini orang dalam dunia dia dianggap sebagai non muslim. Dalam dunia dianggap orang yang bukan Islam. Kalaupun dia mati, dia dikubur di bukan kuburan kaum muslimin. Tapi di akhirat kaina orang ini selamat daripada kekal dalam api neraka jahanam. Selamat dari kekal dalam api neraka jahanam. Nah, yang ketiga ini ihsan. Jadi gunanya Islam itu untuk menyelamatkan diri dalam dunia, supaya jangan keluar daripada gulungan Islam. Iman menyelamatkan daripada kekal dalam neraka. Sedangkan ihsan ini menyelamatkan kita daripada masuk neraka. Jadi kalau ketiga-tiganya ada, Islam, iman, ihsan, ini selamat, kada akan masuk neraka sedikit juga pun. Nah, artinya masuk ke dalam surga tanpa melalui azab neraka. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan adalah Allah yang maha mengawasi segala sesuatu. Pada dasarnya muraqabah adalah sifat Allah, raqib, maha mengawasi. Tetapi manusia memiliki bagian darinya. Muraqabah Allah kepada hambanya adalah perlindungannya kepada mereka.
Sedangkan muraqabah seorang hamba kepada Allah adalah dengan menunjukkan rasa malu, beradab, dan mengabdi kepadanya. Ini merupakan buah daripada muraqabah. Orang yang meyakini, orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, timbul rasa malu, timbul beradab kada sembarangan, timbul mengabdi kepadanya. Di samping itu juga dengan memperhatikan berbagai karunia yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya perlakuan Allah yang maha wujud dan tidak diserupai oleh sesuatu pun terhadap mereka itu tampak nyata. Muraqabah adalah keadaan hati yang muncul karena hati mengetahui bahwa ada yang mengawasinya, yaitu Allah yang maha mengetahui zahir dan batin. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam wahyunya, wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amal illa kunna alaikum syuhuda idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali zarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dhalika wa la akbar illa fi kitabim mubin. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak ada sesuatu pun di bumi ataupun di langit ini yang luput dari pengetahuan Tuhanmu. Biarpun sebesar atom, sebesar biji sesawi, tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Semua kada terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi merasa akan ke dalam diri bahwa kita ini diawasi oleh Allah, lalu kita mengawasi diri kita, nah itu yang disebut ngarannya muraqabah. Di dalam kitab-kitab tarikat disebutkan bahwa muraqabah ini adalah merupakan salah satu jalan yang mau kada mau mesti kita lalui kalau kita hendak musyahadah. Musyahadah ini makam ihsan yang pertama. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Ini musyahadah. Artinya kita beribadah kepada Allah, kita musyahadah menyaksikan Allah. Nah ini musyahadah. Ini kada bisa kita langsung ke situ kalau kada melalui muraqabah. Nang kedua apa? Bahwa engkau merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita merasa bahwa kita selalu dijaga, diawas oleh Allah, otomatis kita memelihara, menjaga, mengawasi diri kita. Disebutkan di dalam beberapa kitab tarikat tadi, perjalanan kita untuk menuju musyahadah. Musyahadah ini adalah puncak di mana kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia. Kalau kita beribadah, nah di situ kita merasakan bahwa ibadah kita ini adalah minallah, daripada Allah. Daripada Allah. Kita melaksanakan ibadah ini, kita merasakan dengan pertolongan Allah. Kita merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah lillah, semata-mata karena Allah. Dan kita merasakan bahwa apa yang kita lakukan ini kaina kembalinya kepada Allah. Nah itu salah satu musyahadah.
Kalau kita kaum macam itu dalam beribadah dapat bagian dari musyahadah. Tapi kita kada bisa macam itu langsung tanpa melalui tahapan-tahapannya. Salah satunya adalah murakabah. Sebelum murakabah, kan murakabah ini mengawasi diri. Kita mengawasi diri kita, mengintai diri kita. Sebelum kita murakabah itu, yang pertama kita lakukan apa dulu? Musyaratah atau murabatah. Ini biasa dilakukan pagi sore di sukan kamarian. Nah, imbas sembahyang subuh kita musyaratah atau murabatah, atau kita mengikat diri, mensyaratkan diri, berjanji kepada diri. Ada mata, telinga, lisan, perut, tangan, kaki, hati, dan faraj, kemaluan. Ini anggota kita. Nah, anggota tubuh kita ini kita beri syarat di pagi hari. Ini perjalanan kita, perjalanan seorang manusia hamba Allah yang hendak mendapatkan musyahadah. Pertama, imbas sembahyang subuh, inya berjanji mensyaratkan kepada mata. Nah, ujarnya, wahai mata, ikam hari ini jangan hendak memandang kepada lawan jenis yang halal nikah. Wahai mata, ikam hari ini jangan hendak memandang kepada aurat, baik aurat sejenis atau lain jenis. Wahai mata, ikam hari ini jangan memandang dengan pandangan yang menghinakan kepada orang Islam. Wahai mata, ikam pada hari ini jangan hendak memandang apa yang ada dalam rumah orang tanpa seizin ampun rumah. Wahai mata, ikam pada hari ini jangan hendak memandang kepada sesuatu yang munkar bila engkau tidak mampu merubahnya. Wahai mata, ikam pada hari ini berjanji lawan aku, jangan hendak memandang yang haram. Nah, ini ngarannya musyaratah. Itu kita bisiki lawan mata kita. Nah, hanya lawan telinga. Telinga, ikam hari ini jangan hendak mendengar gibah. Jangan hendak mendengar orang-orang mengumpat orang-orang muslim. Telinga, ikam pada hari ini jangan hendak mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita berjanji. Nah, ini musyaratah lawan telinga. Lalu kita pulang berjanji lawan lisan kita. Wahai lisan, ikam hari ini jangan sekali-kali melakukan dusta. Wahai lisan, ikam hari ini jangan melakukan gibah. Lisan, ikam jangan melakukan namimah, anjur atar. Lisan, ikam hari ini jangan hendak mencaci maki mencela makhluk Allah. Wahai lisan, ikam jangan hendak berkata-kata yang diharamkan oleh Allah. Nah, kita berjanji lawan lisan. Janji lawan perut pula. Wahai perut, ikam pada hari ini jangan hendak makan riba. Jangan hendak makan hasil rampasan, hasil curian. Jangan hendak minum arak, makan minum nang najis, makan harta yatim, dan lain-lain makanan nang haram. Janji lawan perut kita. Lawan tangan. Wahai tangan, kita pada pagi hari ini berjanji, ikam jangan sampai hendak mengurangi takaran timbangan takaran. Jangan hendak mengurangi takaran timbangan ukuran. Jangan hendak mencuri, merampas, korupsi, mencukai, memukul, bahkan membunuh orang. Nah, berjanji lawan tangan. Jangan hendak ikam wahai tangan pada hari ini mengambil suguk, memberi suguk, menyentuh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, berjanji lawan tangan. Wahai batis,
ikam berjanji hari ini lawan aku, jangan hendak melangkah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lawan Faraj, wahai kamaluan, ikam hari ini jangan hendak macam-macam, jangan hendak melakukan zina, jangan hendak melakukan liwat, jangan hendak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita berjanji lawan hati, wahai hati, ikam hari ini jangan hendak ria, jangan hendak sombong, jangan hendak kikir, jangan hendak ujub, jangan hendak iri dengki, jangan hendak macam-macam yang diharamkan oleh Allah. Seluruh tubuh, akhirnya kita berjanji, wahai seluruh tubuh, berjanji pada pagi hari ini jangan hendak durhaka kepada kedua orang tua, jangan hendak durhaka kepada suami, jangan hendak membuka aurat, jangan hendak memutus silaturahim, jangan hendak memakai sutra bagi laki-laki, memakai emas bagi laki-laki, dan sekalian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillahirrahmanirrahim, hari ini mulai berjanji. Itu janji meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian lagi janji melakukan sesuatu. Wahai mata, ikam hari ini daripada boleh melakukan yang haram, ikam bertugas hari membaca Al-Quran sekian, melihat Al-Quran sekian, telinga ikam mendengari pengajian sekian jam, muntung ikam membaca Al-Quran, membaca zikir sekian. Nah, kita janji demikian kepada anggota tubuh kita. Nah, itu ngarannya adalah musyaratah. Janji itu mulai imbas sembahyang subuh, berjalan. Nah, dalam perjalanannya inilah disebut kita murakabah ngarannya. Kita intai diri kita. Ada mimpinya bagus, mata nama mata. Besokan tadi sudah berjanji jangan melihat yang haram. Ada makanan, ampun orang hendak parut. Besokan tadi berjanji jangan hendak makan yang haram. Jadi setiap gerak-gerik kita awasi sesuai dengan perjanjian kita di pagi hari tadi kepada diri kita. Nah, berjanji diawasi hari, jam demi jam, jam demi jam, sampai kita maghrib. Murakabah kita mulai subuh sampai mbah maghrib, murakabah mengawasi diri, cocok ke dalam perjanjian yang disukan tadi. Di situ kita mbah maghrib itu ada muhasabah. Nah, ada muhasabah. Muhasabah itu apa? Perhitungan. Coba kita cek mata, jam andakan mulai besokan tadi melihat yang haram, jer mata sekali tasirit ada. Telinga adakah berbuat yang haram siang tadi? Ada, mendengar gibah. Montong adakah berbuat yang haram tadi? Ada, sekali berdusta. Nah, kita cek ini muhasabah ngarannya, menghitung mulai pagi sampai. Jadi hubungannya lawan murakabah tadi. Murakabah kita pengawasan karena mbah maghribnya ada perhitungan. Nah, perhitungan. Di jumlah, mata ada pelanggaran, telinga ada pelanggaran, muntung ada pelanggaran, batis ada pelanggaran, parut ada pelanggaran, telinga ada pelanggaran. Nah, sesudah itu apa? Kalau yang ada pelanggaran nih, itu mesti ada mu'aqabah. Mu'aqabah, pengambilan tindakan. Nah, pengambilan tindakan. Mata, ikam tadi sekali menyirit. Nah, malam ini ikam yang biasa guring jam 11, jam 12. Ini diambil tindakan kepada mata. Karena tadi ada sedikit melanggar, hukumannya si mata malam ini yang biasa guring jam 11 ditunda jam 12. Muntung nang hari ini tadi ada berdusta sekali. Nah, hukumannya apa? Muntung nih biasa membaca Quran sajus semalaman, malam ini 2 juz. Nah, ini hukuman kepada muntung nang baca. Nah, demikianlah mu'aqabah ngarannya. Setiap ada anggota tubuh nang melanggar apa perjanjian tadi, sudah diawasi dan dihitung, itu ada tindakan.
ada tindakan. Nah, dalam mengambil tindakan ini diperlukan apa? Mujahadah, melawan nafsu, berperang melawan nafsu. Kalau kita kada berjuang melawan nafsu, kita kada kau mengambil tindakan itu, kita kada kau mengambil tindakan, harus ada mujahadah. Nah, jadi tadi biasa kurang jam 11, jam 12. Biasa baca Quran sajus karena muntung hari ini ada berdusta, malam ini 2 juz muntung aku makan. Harus mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang melawan nafsu. Nah, bila kita sudah bujur-bujur bersungguh-sungguh kita mampu melawan nafsu ini, dan bila kita sungguh kita pasti menang, itu sudah janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bujur-bujur sungguh melawan nafsunya, melawan dirinya, pasti akan kami beri petunjuk untuk menang. Nah, pasti menang kalau kita mau sungguh-sungguh. Nah, kalau sudah kita mujahadah ini, kita akan bisa muhadarah. Nah, muhadarah apa? Menghadirkan Allah di dalam hati kita. Hanya kau menghadirkan Allah dalam hati. Kalau sudah kita ini kau menghadirkan Allah di dalam hati kita, baik di waktu senang, baik waktu susah, baik waktu nyaman, baik waktu sakit, baik waktu lapar, waktu kanyang, kita bisa menghadirkan Allah dalam hati kita. Allah memberikan kita mukasyafah, dibuka hijab mata hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mukasyafah dibuka. Bila sudah dibuka apa? Hanyar kita bisa musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan dunia ini. Nah, itu rintitannya. Orang nak musyahadah kita langsung, kalau kan ma'rifat langsung lawan Allah, kada ada latihannya, kada ada pendidikannya, kada ada ilmunya, kada kawa, mesti kita lalui satu persatu. Nah, jadi kita bisukan macam tadi, kayaknya imbah maghrib pengambilan tindakan perhitungan macam-macam, mulai imbah maghrib itu juga sekaligus berjanji yang kayak bisukan tadi untuk malam sampai subuh. Untuk malam sampai subuh. Nah, kayaknya imbah sampai yang subuh diadakan lagi pulang muhasabah perhitungan. Kalau ada melanggar diadakan lagi muakabah, penghukuman terhadap nafsu. Ikam tadi ada makan haram, wahai perut. Ikam tadi ada makan haram, karena ikam kada tahan ma'arid, ikam makan haram. Ikam mesti kuhukum masuk kena puasa. Isuk puasa dilapari seharian. Nah, ini muakabah. Kalau nafsu kita kada demikian, kita akan dikuasai oleh nafsu kita. Manusia akan jadi budak nafsunya. Kalau kada diberikan muakabah ini, hukuman-hukuman. Macam kisah-kisah orang sahabat tabi'in. Suatu hari mereka ini kada sempat sembahyang berjamaah. Karena ada satu kesibukan dunia yang mereka lakukan, sehingga ketinggalan orang sembahyang berjamaah asar. Ketinggalan. Akhirnya apa? Mereka menghukum diri mereka dengan sembahyang 27 kali. Sembahyang 27 kali. Kenapa? Menghukum nafsu nang terlalu sibuk tadi hingga kada ingat sembahyang asar berjamaah. Ini muakabah, penghukuman. Salah seorang sahabat Nabi kita sembahyang, begitu sembahyang ragu-ragu, asa 3 asa 4 sembahyang ini. Kenapa ragu-ragu? Karena keingatan kebun. Tadi datang di kebun sembahyang asar, keingatan 3 rakaatnya nih, gara-gara keingatan kebun tadi. Nah, imbas sembahyang kebun diwakafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hukuman untuk nafsunya. Nah, kayak itu jalannya, titiannya orang
orang nang hanya kawa musyahadah kepada Allah. Jika ada gampang musyahadah itu sambatannya nyaman, suhutul kasrah fil wahdah, suhutul kasrah fil wahdah, wah sambatannya bujur, praktiknya kada kawa kalau kada melalui tahapan-tahapan nang macam ini. Itu pandir bisa aja, kitabnya ada, bukunya banyak. Mau pandir 2-3 jam ma'rifat kepada Allah tahan aja, tapi gawian sehari-hari jauh dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kenapa? Karena kada melalui jalan nang sabujurnya, titian nang sabujurnya. Allah kita ma'rifat lawan Allah. Pada ma'rifat, pada musyahadah kepada Allah. Disambat orang sudah sarik, habang sudah muha, mau lah jam itu, ada mau. Ini hanya pandirnya musyahadah, tapi praktiknya jauh daripada musyahadah. Barang siapa secara yakin mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengawasinya, maka di dalam hatinya akan muncul kehusyuan. Kalau sudah Allah diyakininya mengawasi hatinya, otomatis muncul kehusyuan di dalam hati. Khusyuk itu adalah kehancuran, ketenangan, dan ketundukan hati kepada keagungan Allah. Dan ini merupakan derajat tertinggi muraqabah. Abdul Wahab Asy-Sya'rani semenjak beliau dikenal sebagai orang yang sampai kepada Allah, beliau kada pernah lagi duduk itu bahunjur. Duduknya bahunjur batis itu kada pernah. Kenapa? Karena itu kurang adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan guru kita malah bahunjur, kada mau. Kenapa? Beradab depan guru. Karena guru ada di hadapan kita. Nah, si Abdul Wahab Sya'rani ini merasa bahwa Allah selalu ada di hadapannya. Ada mau bahunjur. Kenapa? Nah, karena tadi khusyuk hatinya merasa bahwa Allah selalu ada mengawasinya di hadapannya. Di rumah apalagi di masjid menghadap kiblat maginnya. Mana berapa sama sekali yang bahunjur itu. Bahunjur itu duduk orang nang kada beradab. Duduk orang kada beradab. Khusyuk adalah kehancuran, ketenangan dan ketundukan hati kepada keagungan Allah, dan ini merupakan derajat tertinggi muraqabah. Sebagaimana telah kamu ketahui, khusyuk berhubungan dengan muraqabah, dan muraqabah berhubungan dengan niat. Apa firman Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ini hubungannya muraqabah dengan niat. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hati kamu, maka waspadalah kamu terhadap hati itu. Hati kita ada dendam dengan seseorang, hati kita ada dengki dengan seseorang, hati kita ada punya niat buruk terhadap orang. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dinilai oleh Allah, bukan nang kita sembahyang itu ada. Terlebih dahulu Allah menilai hatinya. Bila orang hati ini selamat daripada demikian, hanya dinilai Allah bacaan Qur'annya, hanya dinilai Allah sembahyangnya, dinilai Allah puasanya, dinilai Allah semua ibadahnya. Allah pertama memandang kepada hatinya. Adakah hati ini dengki kepada orang? Adakah hati ini sombong? Adakah hati ini merasa besar? Nah, itu pertama dinilai oleh Allah. Nah, muraqabah inilah yang membuahkan kita khusyuk. Hendak sombong timbul di hati, aku diawasi oleh Allah. Hendak riya lawan orang dalam hati, minta nilai kepada manusia, ingat, hatiku diketahui oleh Allah. Nah, muraqabah. Karena itulah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu mengumpulkan ketiga-tiganya dalam satu bait syair, muraqabah, niat, dan khusyuk tadi. Derajat tertinggi muraqabah adalah derajat kaum muqarrabin,
Mereka tenggelam dalam penyaksian kepada Allah, sehingga mereka hanya berbicara tentang Allah, mendengar dari Allah, dan tidak perlu lagi mengawasi amalan jasmaninya, sebab jasmaninya akan bergerak sesuai dengan isi hatinya. Artinya jasmaninya akan selalu berbuat baik karena hatinya baik. Artinya orang nang murakabah ini untuk orang-orang nang muqarrabin itu membuat dia ini terpana. Nah, dia ini merasa malu kepada Allah sehingga hilang perasaannya. Kadang-kadang dia merasa takut karena selalu diawasi oleh Allah, akhirnya dia hilang kesadaran dirinya. Nah, ini yang tingkat tertinggi murakabah. Derajat kedua murakabah adalah derajatnya ashabul yamin. Orang-orang yang wara, orang-orang yang berhati-hati dalam segala masalah yang dihadapinya. Selalu berhati-hati. Kenapa? Karena dinilai, diawasi, ditilik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dan jasmani mereka merasa diawasi Allah, tetapi mereka masih dapat memperhatikan amal dan keadaan sekitarnya. Ini kada sampai tenggelam macam yang pertama tadi. Mereka tidak terpana oleh rasa malu kepada Allah karena merasa sedang diawasi olehnya. Oleh karena itu mereka masih harus memperhatikan berbagai amalnya. Jika amal tersebut memang benar-benar ikhlas karena Allah, mereka mengerjakannya. Dan jika untuk selain Allah, maka mereka meninggalkannya. Nah, jadi dimulai murakabah tadi. Mungkin kita kada musyaratah dahulu, nah apa nang di murakabah? Mungkin kita nih kada berjanji lawan diri, nah apa nang kita intai? Amun kada kawa secara keseluruhan itu bertahap. Nang apa nang kita katuju maksiat nang kita gawi, itu dahulu nang kita janjikan lawan anggota kita. Umumnya orang ini katuju berdusta, katuju bergibah, katuju berkata nang sia-sia, katuju melihat nang haram. Nah, di pagi hari mensyaratkan dia kepada dirinya untuk meninggalkan itu. Nah, jadi ada banyak nang diawasi, 4-5 macam aja dulu. 4-5 macam diawasi. Karena yang bermaghrib hanya dievaluasi, dihitung, ditindak. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, orang-orang yang salih tersebut jika akan bersedekah, mereka terlebih dahulu melihat hatinya dan memastikan niatnya. Jika niatnya telah benar-benar karena Allah, barulah mereka bersedekah. Hanya orang-orang yang telah benar-benar menguasai ilmu hakikah yang dapat membedakan mana bisikan nafsu dan mana bisikan syaitan, mana yang disukai dan mana yang dibenci Allah, lah yang dapat secara istiqamah bermurakabah seperti ini. Hati kita hendak membaca Quran. Awalnya kita mengetahui geritik hati timbul membaca Quran ini di mana? Apakah ini dari Allah? Apakah ini dari syaitan? Apakah ini dari nafsu? Apakah ini dari malaikat? Nah, kita dituntut untuk selalu bisa membedakan khatarul qalb, geritik hati itu. Kenapa timbul hati ini hendak bersedekah? Nah, jangan bersedekah dahulu, mestinya kita teliti hati kita, kenapa mesti hendak bersedekah? Di mana datangnya nih? Apakah karena terpengaruh orang? Apakah karena dimintai orang? Apakah karena rasa kada nyaman? Apakah karena apa? Nah, di situ kalau kita membedakan hendak bersedekahnya dari mana? Karena iblis bisa menyuruh kita bersedekah, maka imbahnya menyesal. Makasih kita bersedekah iblis 1 juta. Nah, 1 juta boleh ke rumah, nah tak ungur kena.
kebanyakan tadi aku bersedekah 1 juta, jangan 1,5 juta. Itu iblis yang pertama tadi menyarankan kepada kita. Ujungnya menyesal. Maka bila beribadah menyesal ada berpahala lagi. Jadi kita ketahui dahulu gerak-gerik hati ini di mana, siapa yang menggerakkannya. Kalau perbuatan jahat itu pun bisa datangnya daripada Allah. Dalam hati timbul hendak melakukan zina. Ini bisa dari Allah untuk menguji keimanan kita. Untuk menguji keimanan kita. Bisa dari setan, bisa dari nafsu. Nah itu ada rinciannya untuk mengetahui geritik-geritik hati yang macam itu.